udah jam 9 ya. Ayo dimulai aja ya. Udah ada 3 orang, Mbak Santi, tapi kayaknya Mbak Santi belum bisa masuk. Sama Mbak Siti, ini nggak ada gambar. Oh, Mbak Santi baru masuk. Udah ada gambar mikrofonnya. Oke, udah saya absen Mbak Santi. Yuk, dimulai aja ya. Oke. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan mulai bab 4 ya, mengenai hubungan antara dasar negara dengan konstitusi. Nah, sebelumnya kenapa kita belajar mengenai hubungan antara dasar negara dengan konstitusi itu? Karena setiap negara yang merdeka dan berdaulat itu pasti memiliki suatu dasar negara. Nah, di sini yang dinamakan konstitusi itu ialah suatu pedoman yang berisikan aturan-aturan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasari oleh dasar negara. Nah, karena ini penting, kedudukan dasar negara dan konstitusi itu sangat penting dalam kehidupan bernegara, maka sebagai warga negara kita mempunyai hak dan kewajiban guna memahami secara benar tentang apa yang dimaksud dengan dasar negara dan konstitusi bagi seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam modul 4 ini kita akan belajar mengenai atau membahas mengenai keberadaan dasar negara dan konstitusi, baik itu secara umum maupun secara khusus di negara Republik Indonesia. Nih, nggak kelihatan ya? Dalam peta konsep di modul 4 ini, nanti kita yang pertama itu akan berbicara mengenai dasar negara. Kemudian ada konstitusi. Dasar negara kita itu adalah Pancasila. Ya. Kemudian Pancasila ini itu juga merupakan ideologis atau sumber segala sumber hukum. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya kita akan belajar mengenai ini semua ya. Nih, untuk bab 4 ini kita akan belajar mengenai hubungan dasar negara dengan konstitusi. Kemudian ada substansi konstitusi NKRI dan menganalisis kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 NKRI. Yang pertama kita belajar mengenai hubungan dasar negara dengan konstitusi dulu. Untuk pengertian dasar negara itu adalah suatu norma tertinggi yang merupakan sumber bagi pembentukan tata hukum dan peraturan perundangan di suatu negara. Nah, di Indonesia itu istilah-istilah dasar negara itu diterjemahkan sebagai ideologi, yang artinya adalah suatu ajaran atau pedoman untuk mengatur kehidupan dalam konteks penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Jadi dasar negara itu kalau di Indonesia bisa juga disebut sebagai apa? Ideologi, ya. Jadi dasar negara itu sama dengan ideologi negara, sama dengan filsafat kenegaraan atau pandangan dasar
kenegaraan. Jadi sama ya, antara dasar negara dengan ideologi itu sama. Oke Mbak Leli. Saya absen Mbak Leli. Nah, sekarang lanjut ke fungsi dasar negara. Karena setiap negara di dunia ini itu menginginkan suatu keadaan yang ideal atau seimbang bagi setiap aspek kehidupannya, maka dasar negara itu memiliki fungsi sebagai berikut. Nih, yang pertama itu adalah dasar untuk berdirinya kedaulatan negara. Maksudnya di sini adalah salah satu pernyataan paling mendasar yang akan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kemudian yang kedua itu sebagai dasar kegiatan dalam penyelenggaraan negara, di mana para penyelenggara negara itu di dalam mewujudkan segala cita-cita dan tujuan nasional itu harus berdasarkan pada dasar negara, yaitu di dalam melaksanakan segala kegiatan ketatanegaraan. Kemudian fungsi yang ketiga itu sebagai dasar dan sumber hukum nasional. Itu artinya norma dasar bagi negara selain menjadi sumber bagi perundangan negara serta norma tertinggi dalam suatu negara. Mbak Widyaningsih bukan? Widyaningsih nomor 54 ya. Izin. Oke. Oh, Mbak Nikmatus masuk. Bentar, sekalian. Mbak Nikmatus. Oke. Kemudian fungsi yang keempat itu ada sebagai dasar bagi hubungan antar warga negara. Jadi semua aktivitas warga negara itu harus didasarkan pada dasar negara. Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam dasar negara. Karena setiap bangsa itu memiliki pandangan yang berbeda-beda, maka